Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Suara Samantri. Saya dari kelas TE23B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IoT di Indonesia, bukan negeri, mengubah masa depan. Jadi, apa itu IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Kalau secara sederhana, itu berarti konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke internet agar kita dapat dengan mudah saling bertukar data. Mengapa ini penting? Karena Indonesia punya 213 juta pengguna internet dan potensi ekonomi dari IoT itu sekitar 22 juta US dollar per tahun menurut McKinsey dengan fokus pada sektor produktif. Contoh-contoh aplikasi IoT di Indonesia. Yang pertama di bidang pertanian, kita punya Jala App dan juga eFishery. Jadi konsepnya itu kita menggunakan sensor IoT di tambak untuk mengukur kualitas air pH dan pakan ikan. Data dikirim ke cloud, petani dapat notifikasi aplikasi, misalnya hasil efisiensi pakan 30%, panen meningkat 25%, dan sebagainya. Yang kedua di bidang kesehatan, kita punya Halodoc dan juga Halodokter. Jadi fungsinya adalah untuk mengintegrasi alat kesehatan, misalnya smartwatch untuk mendeteksi detak jantung atau tensimeter, glukometer, dapat terhubung langsung ke dokternya. Untuk perkotaan sendiri, kita ada automatic street light, di mana automatic street light itu adalah lampu otomatis yang menyala saat malam dan mati saat siang atau tidak ada aktivitas. Jadi manfaatnya adalah kita dapat menghemat energi dan biaya listrik serta meningkatkan efisiensi. Yang kedua, smart parking system. Fungsinya adalah untuk menyensor area parkir untuk mendeteksi slot kosong dan mengarahkan pengendara ke lokasi tersebut, sehingga mengurangi kebingungan yang dirasakan oleh pengendara ketika mencari parkir. Yang ketiga adalah smart waste management. Jadi ini adalah tempat sampah yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi tingkat kepenuhan, sehingga jika tempat sampah tersebut sudah penuh, maka akan mengirimkan notifikasi kepada pembersih sampah supaya cepat datang, sehingga mengurangi menumpuknya sampah. Untuk teknis implementasi IoT, saya memilih di bidang industri. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah komponen-komponennya. Jadi komponen-komponennya ada satu sensor, bisa akselerator, termokapel, dan juga flow meter. Jadi fungsi-fungsi sensor ini adalah untuk mendeteksi abnormalitas pada mesin. Yang kedua, kita butuh gateway, bisa menggunakan Siemens IoT 2040 atau Advantage UBC 22. Jadi gunanya adalah untuk mengkoneksikan sensor ke cloud via 5G. Yang ketiga adalah platform cloud, bisa memakai Telkom IoT platform ataupun Microsoft Azure. Jadi fungsinya adalah untuk menganalisis data dan machine learning. Yang terakhir kita butuh aktuator, bisa menggunakan relay pintar atau motor controller. Jadi ini gunanya saat kita untuk mematikan mesin secara otomatis saat darurat. Selanjutnya kita akan masuk ke alur kerja sistem. Pertama-tama, pengumpulan data. Jadi sensor-sensor suhu dan getaran dipasang di mesin. Lalu data-data dikirimkan ke komputer untuk pre-processing. Yang kedua, analisa real time. Jadi platform memakai model machine learning dan menggunakan program Python. Programnya jika disederhanakan seperti ini. If vibration lebih dari 7,5 mm per second or temperatur lebih dari 85 derajat Celcius, maka send alert maintenance required.
Terakhir, tindakan. Jika parameter-parameter tersebut kritis, maka aktuator langsung mematikan mesin secara otomatis dan notifikasi muncul di dashboard supervisor via WA. Tantangan IoT Indonesia sendiri ada beberapa faktor. Salah satunya adalah pertama, keterbatasan infrastruktur. Banyak wilayah di Indonesia masih belum memiliki akses internet. Seperti yang kita tahu, IoT sendiri membutuhkan akses internet yang bagus untuk bisa beroperasi optimal. Yang kedua adalah biaya yang tinggi. Karena sensor IoT dan peralatan IoT juga instalasi dan pemeliharaannya menggunakan biaya yang cukup mahal, banyak UMKM di Indonesia yang memilih untuk tidak menerapkan sistem ini. Kebanyakan sistem ini diterapkan oleh industri-industri yang sudah cukup besar. Yang ketiga adalah kurangnya SDM yang multi teknologi. Karena SDM ini kita masih kekurangan yang mengerti tentang IoT, sehingga sulit untuk mengembangkan apa yang kita mau. Minimnya tenaga kerja ini menghambat pengembangan IoT di Indonesia. Yang keempat, keamanan dan privasi data. Banyak sistem IoT rentan diretas karena kurangnya keamanan cyber. Contohnya seperti smart home yang bisa diretas dengan hack atau segala rupa. Yang terakhir adalah kurangnya standarisasi dan regulasi. Maksudnya adalah belum ada standar baku nasional dalam pengembangan penggunaan IoT. Misalnya, alat dari vendor A tidak bisa komunikasi dengan alat vendor B, dan juga misalnya vendor C nggak bisa berkomunikasi dengan vendor A, sehingga kurangnya standarisasi ini membutuhkan banyak sekali alat-alat yang berbeda untuk bisa berhubungan. Kesimpulannya adalah IoT di Indonesia bukan lagi wacana tapi realitas yang menghidupkan sawah, kota, klinik, dan sungai. Melalui inovasi seperti e-fishery, lampu pintar, monitoring pasien di Halodoc, teknologi ini telah membuktikan dampak konkretnya seperti efisiensi sumber daya, peningkatan produktivitas, dan juga penyelamatan nyawa. Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang dan potensi ekonomi sebesar 22 miliar US dollar per tahun, momentum ini harus dimanfaatkan melalui kolaborasi Tridharma. Pemerintah mempercepat jaringan pedesaan, startup kembangkan solusi dan terjangkau, dan masyarakat adopsi teknologi untuk lompatan kemandirian bangsa. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.